Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak dirindukan. Maka, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Halimah Rizqiyah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah. Usia saya saat ini 20 tahun dan harapan saya 5 tahun ke depan atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dan ikhtiar saya akan menjadi guru tetap di SDIT di Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, banyak rintangan dan tantangan yang akan saya hadapi. Tapi saya percaya jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sekian perkenalan dari saya. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang telah saya pelajari, yaitu mengenai anak tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunadaksa. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu tunadaksa? Maka istilah tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedik. Istilah tunadaksa berasal dari dua kata, tuna yang berarti rudi atau pura, dan daksa yang berarti tuli. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat bundanya. Selanjutnya, istilah cacat ortopedi kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian. Sehingga anak tunadaksa penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pertumbuhan sehingga membutuhkan layanan yang tepat untuk mengatasi gangguannya tersebut. Jadi, ketunadaksaan adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsinya, disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal. Akibat bawaan penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga perlu layanan secara khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Apa saja penggolongan anak tunadaksa? Hallahan dan Taufan membagi anak tunadaksa menjadi dua kelompok. Yang pertama tunadaksa ortopedi, yang kedua tunadaksa saraf. Di mana tunadaksa ortopedi atau orthopedical handicap merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian. Tunadaksa ortopedi atau orthopedical handicap merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik dibawa sejak lahir ataupun karena penyakit dan kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh. Kelainan yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya paraplegia, hemiplegia, diplegia, spina bifida, dan kelainan pertumbuhan anggota badan tidak sempurna seperti cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki, dan sebagainya. Kemudian tunadaksa saraf atau neurological handicap merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kehilangan dalam gerak dan fungsi salah satu atau beberapa anggota tubuhnya karena adanya kelainan pada saraf di otak. Saraf otak yang terganggu ini menyebabkan beberapa gangguan yang timbul, misalnya gangguan motorik, gangguan kognisi, gangguan emosi. Seperti contoh cerebral palsy. Pembahasan yang selanjutnya mengenai faktor umum penyebab tunadaksa, yaitu faktor kelahiran, di mana pas pranatal terjadinya infeksi kelainan kandungan, radiasi, dan trauma. Pasca natal
Di antara lain yaitu kelahiran lama, pemakaian alat bantu, pemaksaan kelahiran. Kemudian bayi lahir prematur, pinggul ibu yang terlampau sempit. Yang ketiga, memberikan injeksi pendorong untuk mengeluarkan bayi terlalu berlebih. Kemudian injeksi bius pada operasi sesar yang berlebihan. Selanjutnya, faktor kecelakaan baik saat mengandung maupun anak setelah dilahirkan, atau semisalnya terjatuh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkena virus seperti virus polio dan sebagainya. Kemudian karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama, karakteristik akademik. Yang kedua, karakteristik sosial emosi. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Kemudian identifikasi anak tunadaksa dan pembelajaran Pak. Ada pula langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi pembelajaran baik untuk anak tunadaksa, yakni dengan melakukan pengamatan terhadap kemampuan motorik, sensorik, dan kognisi anak. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas anak, dan konsultasi dengan orang tua atau wali anak untuk memahami riwayat dan kebutuhan spesifik anak. Dalam pembelajaran PAI, proses pembelajaran untuk anak tunadaksa bisa melakukan yang pertama, pengenalan konsep dasar materi. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung seperti permainan peran, simulasi, dan lainnya. Yang ketiga, penggunaan materi visual. Yang keempat, pembelajaran diferensiasi, yakni sesuaikan pendekatan dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu anak tunadaksa. Yang kelima, memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, video pembelajaran, atau perangkat lunak interaktif yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran anak tunadaksa. Itulah sedikit penjelasan mengenai anak tunadaksa. Kalau ada yang mau bertanya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, ada sedikit kata motivasi dari saya. Jadilah baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.